Selamat siang Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Kamis 6 Juni 2024, tepatnya jam 13 lewat 38 menit, saya sedang bersama bapak-bapak petani pada komunitas tanaman kelapa sawit. Jadi sesuai dengan tugas praktik unit 2, saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan para petani di komoditas tanaman kelapa sawit. Jadi dalam praktik unit 2 ini yang menerapkan pengamatan dan wawancara pada metode dan teknik demonstrasi cara. Saya akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada para petani mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para petani, khususnya komoditas tanaman kelapa sawit. Sebelumnya kita kenalan dulu, Pak. Bapak, Bapak Ini dari Jeremu. dari Jelemu. Oh ya, dari Jeremu. dari Kantu. Langsung saja ke pertanyaan pertanyaan mengenai masalah lah yang Bapak hadapi selama jadi petani. Jadi masalah utama yang Bapak rasakan sebagai petani kelapa sawit itu apa ada? Itu masalah kumbang sawit itu, Pak. Masalah kumbang hama ya. Sama itu. Ya. Karena selama ini kami sudah melakukan pembasmian itu, larvanya di sana itu belum merasa terbantu lah sila. Ya. Jadi hama kumbang itu sangat banyak, Pak ya, di Ya. di kebun Bapak gitu. Selain kumbang apa lagi, Pak? Selain kumbang, Bapak apa? Ini Bapak ini kan satu komunitas pertanian ya kan? Iya kan? Jadi masalah selain kumbang itu apa? Atau hanya kumbang aja? Atau memang kumbangnya itu banyak sehingga mengganggu? Banyak selain dari kumbang, tikus, apa tuh lagi, tupai, banyak hewan-hewan tuh ini yang makan kelapa sawit. Kumbang ini merusak ini, Pak ya, kayak Merusak, pelepah gitu ya? pelepah itu yang bikin lubang tuh. Ini bikin lubang ya. Baiklah Pak, karena apa? Menurut saya sih memang iya. Saya perhatikan pun lahan Bapak ini kumbangnya itu, hama kumbang itu banyak sekali. Karena dalam berapa baris gawang itu hampir semuanya pelepahnya itu rusak dimakan kumbang. Nah, maka dari itu saya ingin men-sharingkan sebuah informasi. Oh ya, saya tanya dulu, selama ini penanganan Bapak terhadap kumbang itu bagaimana? Apakah Bapak pasrah aja atau dicari kumbangnya atau larvanya dicari atau disemprot pestisida atau itu bagaimana? Ada enggak penanganan dari Bapak? Iya ada. Enggak pernah, enggak ada gitu. Jadi dibiarkan aja gitu. Iya aja. Nah, jadi ya itu Pak. Jadi saya dalam hal ini ingin men-sharingkan kepada Bapak cara menangani hama kumbang. Jadi ada caranya tuh, Pak. Maksudnya cara penangkapannya atau cara pemusnahannya. Jadi ini termasuk inovasi lama lah, tapi kan karena Bapak baru kan, mungkin bisa dikatakan ini inovasi baru juga untuk Bapak sebagai petani kelapa sawitnya kan. Nah, jadi nanti setelah mungkin perkenalan singkat kita ini, saya akan mempraktekkan cara pembuatan tiang feromon. Nah, jadi tiang feromon itu apa? Tiang feromon itu adalah salah satu perangkap untuk menangkap kumbang tanduk atau yang biasa kita kenal dengan kumbang orites.
Nah, kumbang tanduk ini hidup di sekitar tanaman kelapa sawit dan berkembang biak dengan cepat jika ada tanaman jangkos. Jadi dia bertelur di situ, terus beranak di situ, kemudian dia makan di situ juga di sekitar itu. Nah, Karena di jangkus. iya, beranak di jangkos, bertelur di jangkos juga. Jadi sama ini kan Bapak tidak tahu kan, maksudnya penanganannya bagaimana atau cara ininya bagaimana. Nah, jadi saya akan menunjukkan kepada bapak-bapak semua cara membuat tiang feromon untuk menangkap kumbang orites. Oke, siap kita praktek? Siap. Baiklah sobat UT semua, saya rasa hanya ini untuk sesi perkenalannya. Setelah ini kita lanjutkan ke praktek pembuatan tiang feromon. Baiklah sobat UT semuanya dimanapun Anda berada. Nah, setelah tadi kita melakukan sesi wawancara, sekarang saatnya kita demonstrasi praktek cara pembuatan tiang feromon. Di sini telah kita sediakan yang pertama ember kecil, kemudian ada seng, kemudian ada tiang. Ini sudah kita persiapkan tiang, sama kita persiapkan juga ini feromon. Ini adalah perangsang si kumbang. Jadi kita langsung saja prakteknya. Pertama-tama kita masukkan jangkos. Ini fungsinya untuk tempat si kumbang singgah ya. Untuk ketebalan jangkosnya kurang lebih 3 sampai 6 cm. Ini adalah jangkos yang udah busuk ya. Ya, Pak. Setelah jangkos, kemudian kita masukkan feromon tadi, perangsang si kumbang. Masukkan dulu. Nah, kemudian Mbak bisa bantu. Kemudian kita pasang balik, Pak. Jadi fungsi ember ini untuk menangkap si kumbang. Jadi ini fungsinya perangkap ya. Kemudian kita pasang. Sudah itu kita klipin di tiang. Kita tancapkan. Coba minta tolong ini shootkan ke situ dulu, shootkan ke situ. Nah, jadi itu dia perangkap tiang feromon. Jadi fungsinya selain fungsinya untuk menangkap si kumbang. Jadi kumbangnya itu nabrak seng itu, kemudian dia masuk terperangkap di dalam. Kumbangnya datang karena dia mencium bau wangi-wangian dari si perangsang feromon tadi. Ya. Saya rasa sesimpel itu Pak cara pemasangan perangkap feromon tadi Pak. Sebelumnya Bapak pernah enggak Pak dapat cara pemasangan itu seperti ini? Belum pernah, Belum pernah, Pak. ya. Kalau biasa kami cari larva atau kumbang tanduk itu di jangkos yang Di sudah jangkos. busuk, Pak. Oh, berarti belum pernah menggunakan ini ya? Pernah. Berarti selama ini kalau Bapak
merasa ada hama di ini, Bapak langsung cari di itunya ya, di jangkau-jangkau sapanya, karena biasa di situ dia bersarang. Ya, Pak. Tanggapan Bapak sebagai petani, Pak, dengan cara ini bagaimana? Tanggapan dari saya, kalau masalah itu enggak perlu tuh. Saya perlu. cari jangkus Bapak cari jangkau saja ya. kan di situ dia. Kenapa? Apakah Bikin saya. cara ini biayanya mahal atau apa bagaimana? Kalau masalah biayanya tuh enggak ada mahal. Tapi memang lebih mudah cari langsung Cari di jangkos ya daripada ini ya. Kalau untuk tiang feromon ini Pak, dia dalam 1 hektar itu bisa lebih dari 1 pemasangannya, bisa 3 atau 4 tergantung kebutuhan. Nah kemudian jarak radius wangi-wangiannya ini, si hormonnya tadi bisa sampai 2 kilo. Nah kemudian ini 2-3 hari sekali bisa Bapak cek ada apa enggak kumbangnya. Kalau ada Bapak ambil, Bapak musnahkan aja. Jadi enggak setiap hari ngeceknya, itu 2-3 hari sekali Bapak cek. Bisa juga. Fungsinya ya tadi tiang ini untuk mengendalikan hama, khususnya hama kumbang tanduk atau yang biasa kita kenal dengan kumbang urites. Nah, kumbang ini berkembang biak dengan sangat cepat jika ada tanaman-tanaman yang busuk seperti jangkos. Itu bisa sangat cepat sekali perkembangannya. Dan hama ini sangat merugikan petani khususnya kelapa sawit. Jadi yang saya sarankan ini menurut Bapak bagaimana Pak? Menurut Pak? Kalau menurut saya memang saya setuju dengan saran Bapak seperti itu. Karena memang kita ada kenal tapi saya seperti itu memang mau mengikut lah istilah kalau saya mampu. Memang harus itu. Kalau untuk obatnya sendiri Pak bisa Bapak dapatkan di toko-toko obat terdekat. Toko-toko obat pertanian itu banyak Pak. Cari aja feromon, itu ada gambarnya tuh khusus buat si kumbang tanduk tadi. Kendala yang Bapak rasakan kalau misalkan menerapkan ini ada enggak? Kalau saya kendalanya Pak masalah racun pupuk itu masalah pupuk untuk memeliharakan sawit itu pastilah. Biar agak kuat sedikit Pak biar kedengaran. Racun pupuk Pupuk. yang pasti itu Pak. Itu pengaruh kendala sawit. Pupuk ya. Bibit Pelerat ya. Kalau Bapak kendala yang dirasakan jika menerapkan materi yang saya demonstrasikan tadi ada enggak? enggak ada. Udah lengkap di sebut pasti. Udah lengkap ya. Cuma tadi Bapak lebih suka cari langsung ya daripada ini. Saya nggak mau banyak pekerjaan. Oke lah Pak. Oke Pak, saya kira ya itu tadi untuk penanganan hama dan penyakit itu bisa seperti yang Bapak lakukan, bisa dengan cara dicari mungkin lebih cepat itu, atau menggunakan inovasi yang saya tawarkan yaitu tiang feromon. Dengan cara tadi ini tidak perlu dikerjakan setiap hari, cukup 2-3 hari sekali. Bapak cek ada kumbangnya, Bapak ambil, Bapak musnahkan. Terus nunggu lagi 2-3 hari, Bapak cek ada kumbangnya, Bapak ambil, Bapak musnahkan. Karena si kumbang tadi udah mencium bau perangsang tadi, dia datang terus dia ngumpul di dalam itu. Terus Bapak ambil, Bapak musnahkan tanpa harus Bapak cari-cari di pucuk-pucuk sawit atau ini. Kalau larvanya mungkin bisa Bapak cari kan, karena kan dia pasti bersarang di tempat yang busuk. Kalau induknya tetap itu terbang kan? Nah, kalau induknya tetap terbang, dengan dia cium bau tadi, dia masuk ke situ, dia obat perangsang itu kan? Iya, obat perangsang. Itu bisa Bapak dapatkan di toko obat terdekat. Oke, baiklah Sobat Uti semua, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah Pak, saya mohon maaf, kurang dan lebihnya. Semoga di lain hari kita bisa berjumpa lagi. Saya sangat senang bisa dipersilahkan datang, terus bisa dipersilahkan untuk bertatap muka, berdiskusi mengenai hama dan penyakit, khususnya di komunitas tanaman kelapa sawit. Oke, Baiklah Pak Asin, terima kasih ya atas penyuluhannya ya. terima kasih. Pak, terima kasih Pak.
Mungkin itu saja Sobat UT yang bisa saya sampaikan. Usulan dari Bapak tadi kayak bantuan pupuk, bantuan apa dari pemerintah, kayak bantuan penyuluhan, bantuan bibit, ya itu belum pernah didapatkan sama sekali ya. Ya semoga dengan adanya informasi ini ke depannya semoga bantuan dari pemerintah itu bisa cepat mengalir lah untuk masyarakat yang mencoba untuk menanam tanaman kelapa sawit gitu. Apalagi tanaman kelapa sawit ini sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, Sobat UT, saya rasa hanya itu bisa saya sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.